Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Siti Adani. Saya dari Fakultas Ekonomi dari Program Studi Manajemen di dengan bidang proposal 2210244. Di video ini saya akan membuat tugas komputer bisnis tentang nilai waktu uang dan aplikasi nilai waktu uang dan value of money, yaitu present value, future value, PNT, PNT, PNT. Kemudian dalam video ini saya akan yang pertama menentukan nilai uang 1 juta pas 10 tahun yang akan datang itu berapa. Kemudian base 10 tahun yang lalu itu berapa. Kemudian lalu yang kedua adalah membuat aplikasi menentukan jumlah angsuran jangka pendek. Ini saya sudah membuat materinya di Excel. Untuk contoh pertama yaitu menentukan jumlah uang dari 1 juta 10 tahun yang lalu itu berapa nilainya. Kita caranya rumusnya bisa dipakai yaitu sama dengan PT dalam kurung red, titik koma, enter itu periode, kemudian min PNP ini, kemudian min FT itu yaitu jumlah uangnya berapa, kemudian tipenya. Cara pengerjaannya, di sini saya sudah mengerjakannya, yaitu sama dengan PT dalam kurung red 5%, kemudian titik koma, C7-nya itu enter, 10, kemudian titik koma lagi, min PNP yaitu 0, kemudian titik koma min FP-nya itu 1 juta dan tipenya itu 1. Dan hasilnya itu 613.913.000. Kemudian untuk yang kedua yaitu cara menentukan 10 tahun yang akan datang. Ini berapa? Rumusnya yaitu sama dengan FP dalam kurung W titik koma enter titik koma min PNT titik koma min FP versi dan tipe. Cara pengerjaannya itu gampang. Kita tulis aja untuk rumusnya, yaitu sama dengan FP dalam kurung C16-nya itu red 5%, kemudian untuk C18-nya yaitu enter, periodenya yaitu 10 tahun, kemudian titik koma lagi, min C15-nya itu yaitu 5 juta PNP-nya, kemudian min PNP-nya itu 1 juta dan tipenya di enter. Setelah itu hasilnya adalah 60.962.830. Nah, di sini sudah ada tabel itu tentang bagaimana caranya mengetahui jumlah uang dari 1 juta di sini dengan interest 9,0% atau bunganya itu dari 10 tahun yang akan 10 jatuhnya itu berapa, estimalnya itu berapa, dan internasionalnya itu berapa. Di sini saya sudah membuat untuk tahunnya itu dari 0, 1, 2, 3 sampai 26 tahun. Kemudian cara rumus dari kompetitor yaitu JP itu sama dengan dalam kurung 1 ditambah interest yaitu bunga, kemudian dikunci. Cara menguncinya itu kalian tinggal tekan F4 aja, kemudian tutup kurung pangkat tahunnya. Di sini saya akan contohkan bagaimana caranya. Kita pilih sama dengan dalam kurung sama dengan buka kurung 1 ditambah interest yaitu bunga ditambah I, kemudian setelah diklik kalian tekan F4, kemudian tutup kurung pangkat. Di sini pangkatnya itu shift pangkat tahunnya, klik tahun sini, kemudian enter, dan hasilnya itu 1,1. Nah, kalau dinormalkan itu kita hasilnya itu kan ini tuh dimana itu 1 dan hasilnya itu ada 4. Kalau dinormalkan itu 1, tapi pada kompetitor itu kita menggunakan 4 desimal itu tadi. Nah, setelah kalian selesai setelah kalian udah ngajar-ngajar kompetitor ini, tidak usah diketik rumusnya satu-satu, tidak usah. Kalian tinggal kalian tinggal klik yang udah tadi dirumus, kemudian kalian ke samping di sini kalian klik 2 kali aja. Hasilnya itu seperti ini. Ternyata kan sama, jadi tidak bisa diketik satu-satu.
setelah front protector ada diskon vektor, yaitu DF. Nah, di sini cara rumus DF-nya itu, rumusnya itu 1 per atau dibagi dalam kurung 1 ditambah I atau interest, yaitu bunga, kemudian kalian klik F4 untuk menguncinya supaya tidak kemana-mana gitu, nanti pas di langsung ke bawah ini tuh rumusnya itu gak amburadul, jadi kalian tuh harus pakai kunci yaitu F4. Kemudian tutup kurung pangkat tahanan, nanti hasilnya seperti ini. Nah, untuk FI manual itu caranya itu jumlah uang dari 1 juta dikali konverter. Jadi kalian tuh sama dengan jumlah uang dikunci F4 kemudian dikali konverter. Nah, hasilnya kan seperti ini. Kemudian ada, setelah kalian menulis rumus dan ditemukan hasilnya, kalian langsung tarik ke bawah, tarik ke bawah, atau kalian bisa klik yang di sisinya yang di samping di bawah, klik double klik. Nah, kemudian untuk rumus FI internasional itu sama dengan FI dalam kurung rate, yaitu rate itu interest atau bunga, kemudian dikunci 4 titik koma, kalian mengikuti sesuai dengan arahan komputer gitu. Kalau koma, kalau di sini saya menggunakan titik koma. Kemudian kalian klik tahun, setelah itu titik koma, di rumus itu TMT, tapi TMT itu kosong, jadi kalian lewati saja, jadi titik komanya itu ada 2 titik koma, kemudian min untuk TP-nya itu jumlah uang 1 juta, kemudian dikunci F4 dan enter. Itu hasilnya kan seperti itu. Terus kalian tarik aja ke bawah. Kemudian untuk rumus manual, caranya itu sama dengan 1 ditambah dalam kurung 1 ditambah interest, yaitu bunga, dikunci F4, kemudian tutup kurung, setelah itu pangkat tahun, enter, dan tarik ke bawah. Setelah itu untuk TP internasional rumusnya itu sama dengan TP dalam kurung interest, kemudian dikunci F4, kemudian titik koma, yaitu tahun, titik koma, PMT-nya dikosongkan karena tidak ada, titik koma lagi, min jumlah uang, itu 1 juta, kemudian dikunci yaitu F4, kemudian di enter, kemudian kalian bisa klik double klik yang ada di sisi sini. Setelah selesai, kita bisa lihat nih jumlah-jumlahnya itu ada berapa dari kalkulator itu, sudah ada jumlahnya dari tahun 0 sampai 26 tahun sudah ada, untuk F sudah ada, F internasional juga sudah ada, kemudian D dan konverter juga ada, kemudian F manual dan F internasional. Jadi jumlah uang 1 juta dengan tingkat bunga 9,0%, 10 tahun ke depan atau datang nilainya itu 2.367.364. Jadi CP ini tuh untuk melihat yang ini tuh untuk melihat hasil, untuk melihat jumlah uang 10 tahun yang akan datang itu berapa. Kemudian untuk jumlah uang 1 juta dengan tingkat bunga 9,0% di 10 tahun yang lalu itu yaitu 422.400 itu. Jadi yang kontekstual itu untuk melihat 10 tahun yang lalu itu berapa. Kemudian kalau sudah seperti ini saya rumusnya, jika ingin jumlah uang itu diubah, misalnya uang itu menjadi 5 juta. Misalnya. Nah, otomatis di tabel konverter dan konverter itu akan berubah hasilnya seperti ini. Jadi tidak usah dimasukkan lagi rumus-rumusnya. Nah, seperti itu. Kemudian setelah selesai kita akan cara mengaplikasikan future value dan present value. Itu kurang jangka pendek. Di sini sudah ada daftar. Di sini saya sudah menulis untuk daftar barangnya, itu nanti repository value. Kemudian di sini juga ada harga barang dari ini berapa. Nah, setelah selesai udah tercantum daftar barang dan harganya, kalian bisa, di sini sudah saya buat yaitu daftar nama konsumen berapa, nama barangnya apa, kemudian harganya, uang mukanya, dan rate ini.
Itu dia pengasuhannya cepat agar konsumen langsung jika ada konsumen ingin membeli minum, kemudian bisa langsung lihat hasilnya itu berapa, hasilnya itu berapa, misalkan jadi tidak usah lama. Di sini saya sudah ada daftar input dana. Untuk nama konsumen itu kita bisa, misalnya di sini saya menggunakan ini. Nah, untuk nama barang dan harganya itu menggunakan sama dengan VLOOKUP dalam kurung, kemudian kita klik tabel look value-nya itu yang ini, kita blok yang mana sih? Nah, untuk yang pertama adalah VLOOKUP, kemudian di sini nama barang di kunci 4 titik koma, kemudian kita klik tabel lainnya yang ini, tabel, kemudian kunci 4. Setelah itu untuk call index nomnya itu tabelnya itu yang keberapa di sini? Harga itu kan tabel yang kedua, jadi terus 2 enter, jadi di sini sudah ada langsung. Nah, untuk misalnya nih ada nama barang, sebenarnya mau beli motor Jeep, tidak usah diketik, jadi kalian tinggal klik yang kanan ini, kemudian klik Jeep, dan hasil harganya itu langsung ke ini. Caranya seperti itu, kita klik di sini, kemudian data validasi. Setelah itu kalian di sini yang allownya itu kalian klik yang list. Setelah itu sortnya itu kalian pilih yang ini di blok, kemudian klik OK. Seperti itu. Nah, supaya nama barang dan harga barang itu tidak kelihatan, kalian bisa blok seperti ini. Klik blok, klik kanan, kemudian klik. Dan ini itu tidak hilang. Kemudian untuk sesudah itu klik yang keempat. Di sini saya sudah ada toko Terus Jaya. Toko Terus Jaya, di sini ada nama barang. Ini tabelnya ada nama barang, kemudian harga, DP, down payment, kemudian kredit, angsuran per bulan. Nah, setelah itu untuk nama barangnya itu tidak perlu diketik, jadi kalian itu tinggal misalnya sama dengan, kemudian klik yang tadi ini enter. Seperti itu, jadi misalnya yang ini tuh ubah, kan tadinya tuh gitu ya, di sini pengen nyol lagi, bisa nanti langsung nyol gitu otomatis, tidak usah hidup gitu. Kemudian untuk ini 3, 6, 9, 12, kalian itu tidak usah mengetiknya cara 3, 6, 9, jadi 6 misalnya diketik, kemudian kalian blok yang ini, kemudian klik yang ujungnya, kemudian tinggal tarik ke samping, nanti langsung ada langsung pelikatannya itu tidak usah, komputernya itu langsung otomatis gitu. Nah, untuk supaya kan di sini tuh cuma 3 ya, tidak ada bulannya. Caranya itu seperti apa? Kalian tinggal Ctrl 1, kemudian supaya di sini tuh bulannya itu tidak kelihatan, jadi cuma angkanya doang itu. Ctrl 1, kemudian klik yang number, klik general, number, setelah itu custom. Nah, di custom itu kalian di sini klik spasi sama dengan tanda kutip, tulis bulan, di sini tulis tanda kutip, kalian klik OK seperti itu. Nanti akan muncul bulannya itu, jadi bulannya itu tidak tertulis di sini. Kalau tertulis di sini itu nanti tidak bisa digunakan seperti itu. Kemudian untuk caranya itu, rumusnya itu tinggal sama dengan kita ke sheet input di sini, sama dengan sheet input yang sama dengan kemudian sheet yang sebelumnya itu yang ini. Klik enter deh. Kemudian setelah itu tarik ke samping. Untuk DP-nya itu sama dengan harga dikali sheet input yang ini, yang uang muka ini. Kemudian enter, nanti hasilnya akan ada. Kemudian tarik lagi ke samping. Untuk jumlah kreditnya itu sama dengan jumlah kreditnya itu harga yang ini dikurangi DP, nanti hasilnya akan muncul. Kemudian tarik ke atas, ke samping. Kemudian untuk rate-nya itu kan 9,25% per tahun. Nah, di sini itu rate-nya itu tidak ada kata rate gitu, cuma ada itu angka doang. Caranya itu bagaimana, sama seperti yang 3 bulan yang tadi. Tinggal Ctrl 1, kemudian number, ini kan general, kemudian kita pilih persentase, kemudian sini custom.
Kalian di sini tinggal klik kemudian di tanda kutip red kemudian tanda kutip lagi spasi kemudian ini itu spasi lagi kemudian per bulan terus kalian klik OK seperti itu. Untuk hasilnya itu yaitu red yang ini dibagi 12 karena ini per tahun kan dalam satu tahun ada 12 bulan jadi sampai 12 tinggal tarik sampai kemudian untuk nilai angsurannya itu sama dengan FB kemudian red titik koma kemudian 3 bulan yang ini klik setelah itu PMT-nya dikosongkan kemudian titik koma min FB-nya itu yang jumlah kredit. Setelah itu setelah itu kalian tarik ke untuk angsuran per bulan itu sama dengan nilai angsuran dibagi lama angsuran yaitu 3 bulan. Itu enter klik tadi kan sudah untuk nilai angsuran yang input. Kemudian di sini kita akan cara mengaplikasikan angsuran output. Di sini sudah ada nama konsumen, barang atau angsuran harga, uang muka, jumlah kredit, nilai angsuran dan angsuran per bulan. Untuk nama konsumennya itu kita tidak perlu ditulis lagi, kalian tinggal sama dengan kemudian klik yang sheet 3 yang ini yang indah kemudian klik enter nanti misalnya di sheet 3 ini mau diubah nih namanya nanti di ya nanti di aplikasi yang outputnya itu akan berubah sama dengan tadi. Kemudian untuk nama barang sama kalian tinggal sama dengan sheet yang ke ini klik kemudian enter. Setelah itu untuk waktu angsurannya itu kalian bisa pakai data validasi dan itu ini klik data kemudian data validasi. Setelah itu klik yang ulang dia tulis kemudian untuk source-nya itu pakai yang sheet yang keempat yang tadi ini. Jadi kalian klik sampai sini kemudian enter langsung ada gitu. Untuk harganya itu karena di sheet 4 itu kan ke ini ya ini itu hold up di samping kayak gitu jadi pakai hold up bukan klik. Jadi di sini tuh hold up kemudian hold up. Setelah itu untuk waktu angsuran yang ini klik kemudian titik koma setelah itu yang tabel hitungannya ini itu di blok kemudian klik setelah itu titik koma dan untuk di sini kan harga itu baris ke di 1, 2 jadi untuk harga itu ada di baris ke-2 jadi di satu yang row indexment itu yang baris kedua. Setelah itu kalian untuk yang jumlah harganya itu tinggal rumus itu sama sini mungkin kayak gitu. Cuma di uang mukanya itu barisnya itu beda-beda di uang muka jumlah kredit uang muka itu barisnya itu yang keberapa di sini uang muka itu baris ke-3 yaitu down payment itu jadi kalian ubah aja barisnya kan tadi di sini 2 untuk uang muka barisnya yang ke-3 untuk jumlah kredit baris ke-4 nilai angsuran yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ke-7 baris yang ke-7 untuk angsuran per bulannya itu baris ke-8 selesai. Di sini kan ada jadwal angsuran. Ini ada bulan angsuran dan outstanding. Outstanding itu kalian bisa dapatnya itu tinggal sama dengan klik yang nilai angsuran. Nah untuk yang bulan yang ini, yang bulan yang ini. Nah untuk yang bulan ke-1 menggunakan rumus if kemudian angka yang ini atau bulannya kemudian waktu angsuran kurang lebih dari waktu angsurannya itu. Waktu angsurannya itu yang ini waktu angsuran kemudian kemudian titik koma setelah itu untuk titik koma maka bulan itu kosong jika tidak diisi dengan bulan angka ke-1 yang ini nanti kalian klik enter dan kemudian untuk angsurannya itu if yaitu dalam kurung bulan
sama dengan kosong, maka angsuran kosong. Jika tidak angsuran bulan yang sebelumnya. Kemudian klik enter. Kemudian untuk outstanding itu sama dengan bulan jika bulan atau FTG ini sama dengan kosong, eh, maka intinya itu kosong gitu. Jika tidak value Jika tidak, berarti angsuran sebelumnya dikurangi angsuran yang sudah ditetapkan. Angsurannya ini dengan angsuran yang sudah ditetapkan. Seperti itu yang bisa saya jelaskan video tentang menentukan nilai uang dari 1 juta, sebetulnya kenaikan itu berapa, dan sebetulnya tahu itu berapa. Mohon maaf ya, kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.